bang. Diam. Masuk. Bergolek, bang. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kasus penemuan tubuh seorang wanita dalam kondisi leher tersayat nyaris putus. Mirisnya, setelah kasus ini terungkap, ternyata anak korbanlah yang menjadi otak dari pembunuhan ini. Bagaimana kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kasus ini bermula dari penemuan tubuh seorang wanita tanpa identitas yang sempat menggemparkan seluruh warga Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Penemuan ini bermula pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar jam 06.30. Pagi itu, ada seorang petani sedang berjalan kaki di tepi sungai Desa Keting menuju sawah tempat kerjanya. Namun saat di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba dia melihat ada seorang wanita yang sedang tertidur dalam posisi tertelungkup di semak-semak pinggir jalan. Pada awalnya, petani itu menyangka jika wanita itu adalah orang gila. Namun dikarenakan merasa penasaran, dia pun menghampirinya. Dan setelah didekati, terlihatlah banyaknya bercak darah di sekeliling wanita tersebut. Saat tubuh wanita itu dibalikan, terlihat ada luka terbuka pada bagian lehernya yang hampir terpisah. Setelah melihat kejadian mengerikan ini, petani pun langsung mengadukannya ke perangkat desa setempat. Lalu kasus pun segera dilaporkan ke Polsek Jombang. Pihak kepolisian yang mendapatkan informasi itu langsung bergegas menuju lokasi kejadian. Dan setibanya di sana, polisi segera melakukan olah TKP. Penemuan tubuh wanita ini sontak membuat gempar warga sekitaran dan segera mendatangi lokasi ingin melihat secara langsung kondisi korban. Dari banyaknya warga yang berkumpul di TKP, ternyata tidak ada satupun yang mengenali jasad wanita tersebut. Pada sisi lainnya, jika melihat kondisi luka korban, polisi pun menduga kuat jika korban ini merupakan korban pembunuhan. Setelahnya, tubuh korban pun langsung dibawa menuju Rumah Sakit Dr. Subandi Jember untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi yang berada di TKP mencoba menyusuri sungai sekitaran tubuh korban ditemukan. Alhasil, polisi menemukan sebilah pisau dapur di dalam aliran sungai. Dari identifikasi diduga kuat jika pisau itulah alat yang digunakan untuk membunuh korban. Lantaran pisau itu masih dalam kondisi belum berkarat sama sekali. Sementara itu, hasil olah TKP polisi menemukan adanya sejumlah barang bukti berupa kalung, jam tangan, anting, dan sebilah pisau. Pada awal dugaan, jika korban ini adalah korban begal. Namun setelah mendapati perhiasan korban tidak hilang, dugaan itu pun berubah menjadi kasus pembunuhan murni. Dari hasil pemeriksaan rumah sakit menyatakan jika korban ditemukan adanya sejumlah luka, di antaranya luka sayatan pada bagian leher, dua kelopak matanya yang lebam, dahi, dan kedua tangannya pun ikut lebam, yang diduga kuat jika korban ini sebelum dibunuh sempat melakukan perlawanan. Selain itu, dokter forensik juga memeriksa sidik jari korban untuk mengungkap identitas korban. Hingga pada siang harinya, beberapa jam setelah penemuan ini, datanglah seorang wanita bernama Nur Hasanah berusia 35 tahun. Wanita ini mendatangi Polsek Jombang setelah melihat ada postingan di Facebook tentang penemuan jasad wanita di pinggir sungai. Ciri-ciri wanita itu sangat mirip dengan ibunya yang sempat hilang sejak tanggal 12 November 2023. Pihak kepolisian pun langsung mengarahkan Nur menuju ke rumah sakit untuk melihatnya secara langsung. Tidak terima, Pak, perlakuan dihidupkan orang tua saya. Sangat tak keadilan buat orang tua saya. Di dalam ruangan jenazah rumah sakit, Nur pun langsung histeris dikarenakan jasad itu adalah ibu kandungnya yang bernama Hasia berusia 60 tahun. Dia benar-benar tidak menyangka jika sang ibu ditemukan dalam kondisi
sudah tidak bernyawa. Diketahui jika Nur dan ibunya tinggal dalam satu rumah yang berlokasi di Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ibunya berpamitan kepada Nur untuk bertemu dengan temannya di daerah Jember dengan membawa sepeda motor. Namun sore itu, Nur sempat melarang ibunya pergi dikarenakan sang ibu yang sudah tua. Nur pun merasa khawatir jika ibunya pergi dengan membawa motor sendirian. Akan tetapi, Hasia tetap ingin pergi ke sana dan memaksa anaknya untuk mengizinkannya pergi. Dikarenakan ibunya tetap memaksa, akhirnya Nur pun mengizinkan dengan satu syarat, meminta nomor telepon teman dari ibunya untuk menghubunginya jika ada sesuatu yang darurat. Namun Hasia menolak dan marah kepada Nur lantaran menganggap jika anaknya ini sudah tidak percaya kepada sang ibu. Ketika azan maghrib berkumandang, Nur pun bergegas menunaikan sholat maghrib. Setelah Nur selesai sholat, ternyata ibunya pun sudah pergi dari rumah secara diam-diam menggunakan sepeda motor tanpa berpamitan kepadanya. Sejak saat itulah sang ibu pun tidak pulang ke rumah dan mirisnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Nur Hasanah berharap kepada polisi agar mereka secepatnya menangkap pelaku kejahatan ini yang tega menghilangkan nyawa ibu kandungnya. Pihak kepolisian memeriksa 4 orang saksi lainnya yang merupakan keluarga dari korban untuk memudahkan mengungkap kasus kejahatan ini. Dari keterangan saksi, jika terakhir kalinya korban mengendarai motor, sementara motor itu tidak ditemukan pada saat tubuh korban ditemukan. Pihak kepolisian pun segera melakukan penyelidikan dan pelacakan motor milik korban. Dari kesaksian Nur Hasanah, anak korban, jika sang ibu bertemu dengan seorang pria yang bernama Agus, pihak kepolisian pun segera mencari tahu siapakah Agus ini, orang terakhir kalinya yang bertemu dengan korban. Seiring berjalannya waktu, sekitar 1 bulan polisi melakukan penyelidikan. Akhirnya polisi berhasil menangkap Agus berusia 50 tahun. Pada saat itu, Agus langsung diinterogasi di dalam mobil. Agus mengakui jika dirinya merupakan pelaku pembunuhan. Namun bukan hanya dirinya saja, melainkan masih ada 2 orang lainnya. Hingga total pelaku berjumlah 3 orang. 2 orang itu adalah Sadi dan Nur Hasanah, anak korban. Hingga keesokan harinya, polisi menangkap Sadi dan Nur Hasanah. Pada saat proses penangkapan Sadi ini masih berusaha melarikan diri, sehingga polisi pun terpaksa menembakkan timah panas ke arah kakinya. Sementara penangkapan Nur Hasanah itu, polisi sudah berkoordinasi dengan paman dari Nur. Akhirnya Nur diajak oleh pamannya dan menyerahkan Nur kepada polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Dalam interogasi ketiga pelaku ini, diketahui jika motif dari kejahatan tersebut dikarenakan rasa sakit hati tidak mendapatkan restu dari korban selaku ibu dari pelaku, Nur Hasanah. Pada awalnya, pelaku Sadi yang bekerja sebagai debt collector ingin melamar Nur Hasanah, kekasihnya itu. Sadi sempat berkomunikasi via telepon dengan korban, lalu mengutarakan keinginannya untuk melamar Nur Hasanah. Namun ternyata korban menolak lamaran dari pelaku Sadi. Bahkan korban Hasia sempat mengatakan tidak akan pernah merestui hubungan mereka, hingga membuat hubungan asmara antara Sadi dan pelaku Nur ini putus. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya kembali menjalin hubungan asmara. Lantaran terhalang restu, keduanya berpacaran secara diam-diam di belakang korban, ibu dari Nur Hasanah. Sadi yang masih menyimpan kecewa di dalam hatinya meminta izin kepada Nur ingin memberikan pelajaran kepada sang ibu dengan cara dipukuli. Nur juga yang masih menyimpan marah kepada ibunya akhirnya setuju dengan saran dari Sadi, dan Sadi pun meminta tolong kepada Agus untuk membantunya melancarkan aksinya tersebut. Lalu Agus pun setuju, yang memang Agus juga sudah mengenal dekat dengan korban.
Hingga pada tanggal 12 November 2023, pelaku Agus yang sudah mengenal korban lalu menghubunginya dan mengajak untuk menagih hutang ke rumah temannya. Tanpa adanya rasa curiga, korban Hasya pun setuju dan segera bersiap-siap. Setelah sholat maghrib, Agus tiba di rumah Hasya, lalu keduanya pergi berboncengan motor. Setelah itu, Sadi dan Nur pergi bersama menggunakan motornya membuntuti korban dan Agus. Pelaku Sadi ini sudah mempersiapkan pisau di balik jaketnya. Setibanya di tepi sungai desa Keting, tiba-tiba pelaku Agus menghentikan laju motornya di tempat sepi. Lokasi itu sesuai dengan perencanaan mereka awal. Lalu Agus turun dari motor dan berpura-pura melihat kondisi ban motornya. Lalu datanglah Sadi dan Nur. Nur pun langsung memegangi kedua tangan dari ibunya. Sadi memukuli korban. Korban pun sempat melawan dan berteriak. Lalu diam-diam Sadi mengeluarkan pisau dari dalam jaketnya dan melayangkan pada bagian leher dari korban Hasya. Pelaku Agus datang dari belakang, ikut membantu dengan menutup mulut korban, lalu mengeluarkan celurit dan menyayat leher korban Hasya hingga bersimbah darah dan akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian. Ketiga pelaku ini mengambil uang tunai di dalam dompet milik korban sebesar 1,2 juta rupiah. Mereka pun membiarkan jasad korban tergeletak begitu saja, dan pelaku Agus segera melarikan diri dengan membawa satu unit motor milik Hasya agar kasus ini terlihat seperti kasus begal. Hingga akhirnya kasus ini pun berhasil terungkap oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian menggelar rekonstruksi ulang pembunuhan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 dengan memperagakan 24 adegan. Dalam proses rekonstruksi tersebut, Nur Hasanah hanya bisa menangis ketika harus mengulang adegan demi adegan di saat melakukan pembunuhan kepada ibu kandungnya sendiri. Nur mengaku telah ditipu oleh Sadi kekasihnya itu. Dalam pengakuannya, jika awalnya hanya ingin memberikan pelajaran kepada ibu dari Nur dengan cara dipukuli, namun ternyata sang ibu dibunuh dengan cara mengerikan oleh pelaku Sadi dan pelaku Agus. Atas perbuatannya itu, ketiga pelaku pun diancam dengan pasal berlapis, salah satunya pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman pidana maksimal yaitu pidana mati. Agak nggak normal pola pikir dari Nur ini. Dengan mengizinkan ibunya dikasih pelajaran dengan cara dipukuli itu saja sudah salah, sudah durhaka, sekarang dihadapkan dengan pidana mati. Guys, semarahnya kita kepada ibu, jangan pernah menyakiti ibu kita yang telah melahirkan. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?